liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah haitsu kunta. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, di Jumat pertama di bulan Syawal, kita masih bisa melaksanakan rangkaian kegiatan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita berharap nanti di akhir kemudian kita diseru oleh Rasulullah, ummati ummati ummati, tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Selaku khatib, saya berwasiat khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan yang sudah ada dalam diri kita, yang selama sebulan puasa kemarin kita berusaha untuk menggapainya lewat ibadah sholat, lewat puasa dan sebagainya, sehingga memasuki bulan Syawal ini mudah-mudahan predikat la'allakum tatakun kita peroleh dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya masih dalam suasana Ramadan, suasana Syawal. Selaku khatib juga tidak salahnya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, khususnya kepada jemaah masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan lahirnya kita memasuki bulan Syawal, sesuai dengan definisi daripada arti Syawal itu sendiri, artinya meningkat, karena Syawal secara etimologi berasal dari syala yang artinya irtafa'a, artinya meningkatkan. Mudah-mudahan di 11 bulan yang akan datang, dimulai pada saat ini di bulan Syawal, ibadah kita semakin meningkat dan terus meningkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah perkembangan Islam di dunia, ada sebuah peperangan yang bisa kita jadikan iktibar atau bisa kita jadikan contoh. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan, di mana kita ketahui bahwa Perang Badar yang pada saat itu kekuatan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak seimbang menurut hitungan matematika kita, karena kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 300 orang, sementara kaum musyrikin
berjumlah kurang lebih 70.000 orang. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Di perang Badar tersebut kaum muslimin mengalami kemenangan, mengalami keunggulan dan mampu mengalahkan daripada pasukan daripada kaum musyrikin itu. Apa yang menjadi kuncinya saudara-saudara? Ternyata menjadi kunci daripada kemenangan perang Badar tersebut adalah pertama, bahwa perang tersebut terjadi di saat bulan suci Ramadan yang merupakan di mana umat Islam lagi semangat-semangatnya untuk menuju pada proses penyucian jiwa. Yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Jadi 1 tahun setelah terjadi perang Badar, terjadilah perang Uhud, dan itu terjadi di pertengahan bulan Syawal. Apa yang terjadi di perang Uhud saudara-saudara? Ternyata di perang Uhud hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di perang Badar. Kalau di perang Badar umat Islam walaupun jumlahnya sedikit mampu menggapai sebuah kemenangan, tapi di perang Uhud ternyata umat Islam mengalami kegagalan. Apa yang menjadi latar belakang hal itu terjadi saudara-saudara? Malah ahli sejarah sepakat menyimpulkan bahwa perang Uhud mengalami kegagalan karena umat Islam pada waktu itu tidak kontrol dan jauh daripada nilai-nilai pensucian jiwa, dan juga lepas daripada instruksi Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya mengatakan, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Kedua ayat ini saudara-saudara memberikan gambaran kepada kita bahwa di mana kita mampu melakukan sebuah penyucian jiwa, dengan penyucian jiwa kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Walaupun dalam perang Badar tersebut kekuatan umat Islam pada saat itu mengalami sebuah kekecilan, tapi mampu memperoleh kemenangan karena kembali kepada sucinya jiwa. Di mana ketika jiwa sudah suci dengan apa yang dituju adalah lillahi ta'ala, maka di situ Allah berperan dalam perang Badar tersebut. Tapi berbeda dengan perang Uhud saudara-saudara, di mana umat Islam terlena pada saat itu sehingga umat Islam mengalami sebuah kegagalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan 1 bulan penuh kemarin di bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk melakukan penyucian jiwa. Tentunya itu merupakan modal dasar untuk kita bisa berbuat di 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata kunci daripada penyucian jiwa adalah bagaimana kita melakukan proses ikhlas dalam beribadah. Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah membagi 3 tingkatan ikhlas dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa ikhlas yang tingkat pertama adalah bagaimana dia mau beribadah hanya satu tujuan, yaitu inna sholati wa nusuki wal mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa tidak ada satu yang dituju hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatan ikhlas, bagaimana kita melakukan sebuah ibadah tapi ada semacam keinginan untuk memperoleh nanti balasan di akhirat. Misalkan kita ingin masuk surga, ingin mendapatkan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalam tingkatan ikhlas, ketika kita beribadah, kita mengharapkan bahwa kita melakukan ibadah di alam dunia ini, kita mengharapkan sesuatu yang kita peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita lakukan dan kita sekarang menginjak pada bulan Syawal, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan sholat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, ngaji Quran kita di hari-hari ke depan, sehingga nilai-nilai ketakwaan
yang sudah kita miliki pada diri kita bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.